Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد وقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin dimulakan, syarat diterimanya setiap amalan kalau iman kita ini lurus. Syaratnya sholat diterima kalau wudunya dulu diluruskan. Kalau wudunya enggak lurus, maka sholatnya tidak diterima. Begitu juga wudu ini tidak akan diterima kecuali kalau iman lurus. Sudah biasa di pesantren kita bicara di antara syaratnya sholat yaitu wudu. Tapi jarang kita bicarakan bahwa syaratnya wudu itu harus imannya dulu lurus. Kalau iman tidak lurus, walaupun kita wudhu 1000 kali pun tidak bernilai apa-apa. Maka iman ini harus lurus dalam setiap amalan. Amalan apa saja. Termasuk amalan kita sekarang ini, membuat majelis agama. Ini persatu amalan yang besar. Majelis fikir agama, satu amalan yang besar. Tapi semua itu harus didasari dengan iman yang benar, iman yang sahih. Ada 6 rukun iman harus senantiasa kita ingat, kita bawa, kita tanamkan dalam hati kita dalam setiap amalan. Bahkan dalam setiap waktu sampai akhir hayat kita. Kalau kita mati rukun iman 6 ini enggak ada, maka kita akan celaka selama-lamanya. Pertama kali ditanamkan dalam hati bahwa yang berkuasa hanya Allah, yang berhak disembah hanya Allah, yang menentukan segalanya hanya Allah. Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Allah yang mengatur segalanya, Allah yang menentukan segalanya. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Kalau seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan bahaya kepada kita, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita. Kalau seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat, seluruh makhluk berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan manfaat kepada kita, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita. Sehingga tawajuh hati kita, harapan kita, takut kita hanya kepada Allah SWT. Kita harus paham bahwa takut kepada makhluk ini kekeliruan, karena makhluk nggak bisa apa-apa. Tanpa Allah, la haula wala quwata illa billah.
Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Berharap kepada makhluk pun harus kita pahami sebagai satu kekeliruan. Karena makhluk ini tidak bisa apa-apa. Bahkan makhluk tidak ada, makhluk itu tidak ada. Hanya diadakan oleh Allah, dia menjadi ada. Makhluk itu bukan ada, hanya diadakan oleh Allah. Makhluk itu tidak hidup, hanya dihidupkan oleh Allah. Makhluk itu tidak bisa bergerak, hanya digerakkan oleh kudrat Allah. Nggak bisa apa-apa. Makhluk yang kecil, makhluk yang besar, makhluk yang tampak, makhluk yang tidak tampak, jin, setan, iblis, nggak bisa apa-apa. Tanpa kehendak Allah, tanpa ketentuan Allah. La ilaha illallah. Ini harus kita bawa dalam seluruh kehidupan kita. Harus kita bawa di masjid kita ini. Kita bawa di rumah kita. Kita bawa di sawah kita. Kita bawa di ladang kita. Kita bawa ke pasar kita. Sampai kita bawa masuk kubur kita. Baru kita selamatkan. Sehingga yang ditakuti hanya Allah, yang diharap hanya Allah. Sehingga kita ini merasa malu kepada Allah kalau berbuat sesuatu yang tidak baik. Allah melihat kita. Allah yang memberikan mata kepada kita, bagaimana tidak melihat? Allah yang memberikan pendengaran kepada seluruh makhluknya yang dikehendaki, bagaimana Allah tidak mendengar? Sehingga kita ini mau bicara yang tidak baik itu tidak berani. Malu kepada Allah. Kalau berbuat sesuatu yang tidak baik, malu kepada Allah. Ini namanya iman ini mulai hidup dalam hati. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam itu pernah menundukkan kepala itu semulai kan sampai 40 tahun. Kenapa ya Nabi Allah? Malu kepada Allah. Ya. Kamu menundukkan kepala karena ngantuk, nggak ada nilainya. Tapi Nabi Nuh menundukkan kepala karena malu kepada Allah. Ini pahala terus nih. Pahala terus. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Baginda Nabi sering melihat ke langit. Karena apa? Karena berharap kepada Allah. Jadi kalau kita ini mengangkat kepala karena berharap kepada Allah, semoga Allah turunkan hidayah, semoga Allah turunkan pertolongannya. Kalau mendudukkan kepala karena malu kepada Allah, jadi amalan terus ini. Ndangak ya untuk ganjaran, dingkluk untuk ganjaran. Tapi kalau kita ini iman ini belum merasuk dalam hati, maka nggak ada nilainya. Dingkluk karena ngantuk, ndangak karena kecengeng, ya. Nggak ada nilainya apa-apa. Yang mulia baginda Muhammad SAW itu kalau berjalan itu senantiasa menundukkan pandangan mereka. Karena malunya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Di orang itu kalau takut kepada Allah itu, malu kepada Allah itu, keadaannya itu memang berubah, sikapnya jadi berubah, solah bawone berubah. Tidak berbuat seenaknya, tidak berkata seenaknya, tidak melihat seenaknya. Bahkan hati pun hati-hati, karena Allah juga melihat hati kita. Tidak seenaknya aja, badannya di masjid, hatinya di pasar, malu kepada Allah. Ini kalau iman itu masuk dalam hati. Bawa ini keyakinan ini dalam setiap kehidupan kita. Bawa keyakinan kepada Rasulullah SAW yang kedua. Jalan yang terbaik, jalan yang termulia, apa saja dalam segala urusan apa saja adalah jalan Rasulullah SAW. Dalam urusan ibadah, Rasulullah lah yang terbaik. Dalam urusan akhlak, dalam urusan perjuangan,
dalam urusan apa saja yang kita pandang itu Rasulullah SAW. Makan dengan sambal, dengan garam saja, tapi dengan cara sunnah lebih menggembirakan dari makan sate gulai enggak cara sunnah. Nah, begitu. Walaupun tempat sederhana tapi ikut sunnah lebih dicintai daripada tempat yang mewah tidak ikut sunnah. Ini tandanya orang itu punya iman kepada Rasulullah SAW. Ya, apa saja yang dibuat Rasulullah itu yang terbaik. Apa saja. Zaman Rasulullah itu zaman yang terbaik. Kata Maulana Umar, zaman Rasulullah itu orang naik unta, naik kuda, itulah yang terbaik. Bukan naik Mercedes yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa memberikan Mercedes, motor jet, Apollo kepada Rasulullah. Allah kuasa, kun jadi. Tapi kenapa Allah dikasih kuda? Kenapa Rasulullah dikasih kuda? Kenapa Rasulullah dikasih unta? Menunjukkan unta ini lebih baik daripada Mercedes. Ya, kan? Allah kuasa nggak memberikan Mercedes pada Rasulullah? Kuasa nggak? Nah, orang Jerman aja bisa bikin Mercedes. Rasul Allah SWT sangat kuasa. Tapi kenapa Rasulullah dikasih unta? Unta lebih baik. Unta ini nggak pernah tabrakan. Nah, kalau capek sembelih dimakan. Kalau Mercedes bisa dimakan? Nggak bisa. Unta ini bisa beranak, satu bisa jadi 10, 20, lama banyak. Mercedes bisa mana? Nggak bisa. Unta itu bisa keluar susunya, diminum, segar, enak. Mercedes keluar keluknya, bukan keluar susu. Kalau orang naik unta itu sudah seperti olahraga yang bagus sekali. Ya, badannya sehat, nggak rematik, nggak sakit-sakitan. Ya, Mercedes itu mendut-mendut kelihatannya, tapi itu bikin penyakit, rematik, macam-macam, nggak sehat. Ya. Mercedes itu perlu dibikin jalan raya. Bikin jalan itu harganya mahal, miliar-miliar, triliun-triliun, sampai negara utang-utang kemana-mana gara-gara bikin jalan raya itu. Coba naik unta aja, nggak usah bikin jalan raya, jalan, nggak usah bikin jembatan, langsung nyabrang kali. Mana lebih baik, Mercedes atau unta? Nah. Tapi orang itu melihat sekilas saja, Mercedes lebih baik. Nah, tidak. Unta lebih baik. Nah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh saja bagaimana kita berpikir. Itu pakai sarung dengan pakai celana yang kenceng-kenceng seperti celananya anak-anak sekarang itu enakan mana? Sarung. Pakai sarung itu longgar, darah lancar. Kalau kademen bisa untuk kemulan. Gitu. Macam-macam manfaatnya. Kalau celana yang itu, Masya Allah, gara-gara celananya kenceng, akhirnya berdiri, kencingnya dengan berdiri. Ketika kencing berdiri, akhirnya istinjaknya nggak bisa bersih, celananya kena kencing, sholatnya nggak sah, akhirnya ke neraka. Gara-gara celana itu. Loh, ini celana kok bisa sampai neraka? Iya, urutannya itu. Belum lagi itu pakai celana, tiru-tiru orang kafir, itu sudah dosa itu. Kamu pakai celana dengan niat tiru-tiru orang Amerika, tiru-tiru orang Michael Jackson, niru-niru orang-orang kafir itu dosa, nggak boleh.
Saya tidak niat niru-niru, pokoknya pakai itu aja. Ya, walaupun nggak niat niru-niru, tetap juga jelek. Ya. Tetap juga jelek. Tapi kalau niru-niru Rasulullah SAW dapat pahala. Nah, Rasulullah kekasih Allah. Kita meniru-niru saja, belum hakiki. Baru niru-niru saja, terok soleh ganjaran. Niru-niru para sahabat, niru-niru orang-orang soleh yang merupakan penerus-penerusnya Rasulullah SAW. Ini sudah satu keberuntungan. Ma ra'ahul mu'minuna khaira fa wa indallah khair, wa ma ra'ahul mu'minuna syarra fa wa indallahi syarr. Jadi budaya orang-orang iman, apa saja yang dianggap oleh orang-orang iman, orang-orang soleh, para ulama-ulama, itu dianggap baik, kamu tiru, itu baik. Dan apa saja yang dianggap oleh orang-orang iman, orang-orang soleh, nggak baik, jangan kamu kerjakan, itu buruk itu. Karena orang iman itu orang yang hatinya senantiasa tawajuh kepada Allah, maka tindakan-tindakannya, pendapat-pendapatnya itu ada nilainya. Walaupun bukan nabi, bukan rasul, tapi karena mereka pengikut para nabi, para rasul, itu orang-orang iman itu ada nilainya pendapatnya. Dan niru-niru orang iman, niru-niru orang soleh itu penting. Wa tasyabbahu illam takunu minhumu innat tasyabbuha birrijali falahu. Tiru-tirulah orang-orang baik itu, walaupun kamu itu belum baik, tapi niru-niru orang baik itu sudah keberuntungan. Iman kepada Rasulullah SAW menimbulkan cinta kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, menimbulkan cinta kepada umat Rasulullah SAW. Kita ini kalau memandang orang Islam ini jangan hanya memandang orang itu, ini umat Rasulullah, ini pengikut Rasulullah, orang yang beriman kepada Rasulullah. Maka saya harus hormati dia, harus saya sayangi dia, harus saya muliakan dia. Itu tandanya iman kita kepada Rasulullah itu benar. Kalau kita melihat orang Islam itu biasa-biasa saja, tandanya iman kita ini merosot. Kalau kita melihat sunnah-sunnah Rasul itu biasa-biasa saja, menunjukkan iman kita ini dalam keadaan lemah. Satu sunnah, sekecil-kecilnya sunnah, harus kita hargai melebihi dunia dengan segala isinya.